Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kitab suci ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Mengapa disebut perjanjian lama dan perjanjian baru? Sebagian besar tidak tahu mengapa kitab suci adalah suatu perjanjian. Rupanya hari ini kita tahu bahwa perjanjian lama adalah perjanjian antara Tuhan dengan manusia melalui Abraham. Dan perjanjian baru adalah perjanjian Tuhan dengan manusia melalui Yesus Kristus. Janji itu adalah cita-cita. Janji itu adalah sebuah harapan. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada Musa, kepada Abraham bahwa digambarkan. Ya, janji itu juga cita-cita yang sering digambarkan. Kalau ditanya, kamu nanti kalau gede mau jadi apa? Kita bayangkan aku mau jadi seperti presiden, gambarannya seperti Jokowi atau Soekarno. Itu gambarannya yang diberikan adalah bahwa Abraham akan diberikan tanah terjanji yang terbentang antara sungai Mesir sampai ke sungai Efrat. Dan anak-anaknya, cucu-cucunya sebanyak bintang-bintang di langit. Gambaran keselamatan dalam perjanjian baru, Yesus menjanjikan kehidupan kekal. Seperti apa kehidupan kekal itu? Itulah Tabor. Gambarannya indah. Di atas bukit, Yesus bersama Elia dan Musa dalam kemuliaannya. Ya, bertemu dengan tokoh-tokoh yang luar biasa, Elia dan Musa. Tokoh-tokoh mujizat, orang-orang ampuh. Dan di situ ada suara, inilah anak yang kukasihi. Dalam Injil hari ini ditulis yang kupilih. Dan di situ Petrus merasa sangat bahagia sehingga mau tinggal di situ. Itu gambaran yang luar biasa. Itulah gambaran surgawi. Gambaran ini suatu yang luar biasa. Kesuksesan daripada komputer, dia mengubah kata-kata menjadi gambar-gambar. Ya. Kadang-kadang orang tidak perlu banyak menulis rentetan huruf-huruf, tapi cukup menggambar suatu gambar, simbol tertentu. Dan kita akrab sekarang dengan simbol-simbol itu. Di balik simbol itu ada artinya. Itulah gambaran-gambaran. Harapan-harapan kita juga tergambar dalam gambar-gambar. Ya. Seperti apa bahagia gambar itu? Seperti apa gambar itu? Gambar surga. Ya, di YouTube ada orang yang menggambarkan surga itu nanti adalah tempat yang indah. Di situ banyak bidadari-bidadari yang cantik-cantik dan akan ada pesta seks. Ini orang gendeng yang menggambarkan surga dengan syahwat.
enak-enak semuanya yang kita inginkan di dunia ini tidak tercapai di surga. Tapi Tabor memberikan gambar yang indah pada saat ini tentang kehidupan abadi. Dan Anda boleh menggambarkan itu sebagai janji Tuhan. Ya, bahwa itu akan terpenuhi. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pengaruh gambar itu sangat besar ternyata. Sehingga ada orang membuat yang disebut logoterapi. Nah, terapi dengan gambar-gambar. Coba Anda gambarkan tentang diri Anda sendiri. Maka akan ada self-image, suatu gambaran diri. Ya. Akan kamu gambar seperti apakah dirimu itu? Ada yang gambar bekicot misalnya. Ini gambaran tentang diri saya. Saya orangnya lambat dan saya orangnya pemalu. Kalau ada sedikit tantangan saya langsung sembunyi. Ada yang menggambarkan seperti itu. Atau kata yang sering kali kamu pakai apa? Saya orang berdosa, saya orang yang tidak pantas. Saya anak haram, saya anak jadah, saya anak Allah. Kata-kata ini juga membuat gambaran-gambaran tentang diri Anda sendiri. Saya orang yang rapuh, saya orang yang tegar. Dan itulah seringkali menentukan gambarnya. Itu karena itu suatu cita-cita, suatu janji. Ya, suatu janji. Kalau saya banyak ketemu orang-orang sakit, kepingin sembuh. Kamu kepingin sembuh, coba kamu gambarkan kesembuhannya seperti apa. Kebanyakan yang terjadi mereka tidak menggambarkan kesembuhan, tetapi yang digambarkan adalah penyakit. Menggambar penyakit, saya kanker stadium 4. Terus katanya umur saya tinggal 3 bulan lagi. Aduh, ini gambar yang sangat jelek. Dan Anda akan hancur dengan gambaran itu. Ya. Itu seringkali terjadi. Gambaran-gambaran yang menakutkan. Saya masih muda. Bagaimana kalau saya mati nanti, apakah suami saya akan menikah lagi, dia akan punya istri lagi, bagaimana anak-anak nanti. Aduh, kasihan itu gambaran-gambaran. Dia sudah membuat skenario untuk sinetron yang sangat negatif tentang dirinya. Bagaimana dia menggambarkan orang lain. Gambarkan anaknya, anak saya ini bodoh, malas. Nah, gambaran ini sungguh akan membuat janji yang kemudian ditepati sendiri. Ada cerita yang sangat menarik dari seorang yang cripple, yaitu kakinya kecil sebelah dan pendek sebelah, maka kalau jalan itu gonjang-ganjing. Tapi dia itu kemudian membuat suatu niat, saya akan sembuh, saya akan baik. Dia setiap hari berdiri di depan kaca, mengkaca dirinya dan membayangkan bahwa kaki saya akan sama. Saya akan berjalan normal, saya akan berjalan gagah seperti tentara. Bertahun-tahun dia lakukan dan suatu hari ternyata gambaran itu menjadi nyata. Saya tidak tahu di dalam diri saudara sekalian, baik yang di rumah maupun yang di sini,
Apa gambaran Anda tentang hidup Anda? Gambaran Anda tentang hidup surgawi seperti apa? Banyak orang lebih banyak menggambarkan yang jelek tentang neraka. Saya kemarin melihat khutbah karena saya melihat di YouTube. Saudara-saudara sekalian, ini akhir zaman akan segera datang. Perang sudah mulai antara Ukraina dan Rusia. Ini akan terjadi perang dunia ketiga. Mengerikan sekali. Bahkan Amerika sudah menyetujui ada undang-undang bahwa orang-orang Amerika akan dipasang chip di dahinya, di jidatnya. Dari chip itu akan diketahui rekeningnya, isinya berapa, kemana saja dia. Jadi orang-orang sudah dijadikan robot. Inilah tanda akhir zaman. Dan dalam chip itu ada angka 666. Kalau Anda akan tidak bertobat, maka Anda akan masuk neraka. Tuhan akan menyelamatkan orang yang bertobat dan seterusnya. Tujuannya baik supaya orang-orang bertobat. Tujuannya baik supaya orang itu melakukan kehendak Tuhan. Tapi yang tinggal adalah ketakutan-ketakutan. Apakah Tuhan Yesus Kristus melakukan seperti itu? Tidak. Dia mengubah dunia dengan kasih. The power of love. Ya. Kasih itu mengubah seseorang. Anda masih ingat bagaimana dulu Anda jatuh cinta? Anda berubah bukan? Yang tadinya anaknya tidak percaya diri menjadi percaya diri. Ya, matanya berbinar-binar, wajahnya berseri-seri, mulai suka musik-musik love song, mulai suka membuat puisi-puisi. Anda jadi romantis. Dan orang tua Anda akan bingung, kok anak saya berubah ya? Iyalah, dia sedang jatuh cinta. Cinta itu mengubah seseorang. Cinta tanah air mengubah banyak orang menjadi pahlawan. Itulah kekuatan cinta, itulah gambaran dari cinta. Yang mengubah dayanya, yang mengubah dengan dayanya yang luar biasa. Jadi gambaran apa yang ada pada saudara sekalian? Tuhan Yesus menawarkan dan menjanjikan kepada kita gambaran mulia adalah tabur. Maka di gereja kita ini di belakang, di atas pintu masuk sana ada 3 kaca patri. Musa, Elia, dan Yesus. Itulah tabur. Di gereja Pejumpungan ada suatu mural yang besar di belakang sisi gereja. Dengan tembaga digambarkan Yesus bersama Elia dan Musa, tabur. Itulah kemuliaan yang dijanjikan. Tapi kemuliaan yang sesungguhnya terjadi bukan di Gunung Tabor, tapi di Gunung Golgota. Ketika Yesus ditinggikan dari atas bumi, maka dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Bahwa kemuliaan itu harus diperjuangkan, diusahakan, dengan ketaatan pada rencana Tuhan, dengan ketaatan pada kehendak Allah. Maka saya selalu membuat gereja, paling tidak Pejumpungan dan di sini gambarannya adalah dari puncak Tabor menuju puncak Golgota.
Ketika umat masuk, dia membawa janji kemuliaan Tuhan. Tapi ketika dia berdoa di depan salib Tuhan, itulah suatu perjuangan terus-menerus untuk berani melalui jalan salib menuju kebangkitan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam kitab suci begitu banyak gambaran-gambaran yang indah. Gambaran tentang keilahian, gambaran tentang mujizat-mujizat Tuhan. Bagaimana menggambarkan 5 roti 2 ikan menjadi beribu-ribu roti. Anda bisa menggambarkan itu? Kepandian saudara menggambarkan sesuatu yang baik. Sesungguhnya itulah awal dari mujizat-mujizat dalam diri Anda. Celakalah Anda kalau Anda selalu menggambarkan kejelekan-kejelekan tentang diri Anda sendiri atau tentang orang lain, tentang penyakit Anda. Ya. Kalau mau sembuh, saya selalu katakan jangan lihat penyakit, tetapi lihatlah harapan sembuh. Gambarkan seperti apa sembuh. Gunakanlah kata-kata yang positif. Jangan mengeluh. Jangan minta dikasihani. Kalau Anda berdoa, bersyukurlah. Ya. Kekuatan doa syukur itu luar biasa karena itu membentuk gambaran-gambaran yang positif. Sehingga Thomas Harris membuat buku yang berjudul I am okay, you are okay. Kalau Anda merasa diri Anda oke, dengan orang lain pasti oke. Maka cintailah sesamamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Ini menarik. Ya, sangat menarik. Maka logoterapi, healing of the self-image, ya, penyembuhan gambaran diri. Siapakah Anda itu? Saya adalah anak Allah yang dicintai Allah. Saya adalah warga kerajaan surga. Bacaan kedua. Di mana tubuh saya akan diubah menjadi tubuh yang mulia seperti serupa dengan tubuh Kristus. Bukan main, itu Paulus menggambarkan kepada umat di Filipi suatu harapan besar. Dia menggambarkan kita ini adalah warga kerajaan surga. Kadang-kadang orang bangga kalau dia mengatakan, saya ini masih terah Mangkunegaran, saya ini masih darah biru. Tapi mengapa Anda nggak bangga kalau Anda adalah warga kerajaan surga? Mengapa Anda tidak bangga kalau darah Anda adalah darah Yesus, bukan hanya darah biru? Dan itulah harga diri kita. Saya anak Allah. Bahwa tubuh saya akan dimuliakan seperti tubuh Kristus. Diubah menjadi serupa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya baru sadar ya, bahwa banyak orang ini tidak mudah menggambarkan yang positif. Mengapa? Karena banyak orang sebetulnya takut, diwarnai oleh ketakutan-ketakutan. Coba sekarang Anda sekarang lihat begitu banyak orang yang takut dengan COVID. Dan terus-menerus bicara tentang COVID. Dan gambarannya apa? Semakin orang takut, semakin orang berpikir, semakin dia mengumpulkan data-data negatif.
Marilah kita menggambarkan suatu yang indah. Karena janji Tuhan memang indah. Marilah kita melihat gambaran yang indah bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi Allah. Marilah kita menggambarkan bahwa kita akan dimuliakan bersama Musa, bersama Elia, bersama Tuhan Yesus. Saya yakin kalau Anda mulai menggambarkan hal-hal seperti itu, maka Anda akan berteriak seperti Petrus, alangkah bahagianya kita hidup di sini. Kalau saudara mengatakan seperti itu setiap hari mempunyai gambaran positif, maka mujizat-mujizat akan terjadi dalam hidup Anda. Mujizat tidak akan terjadi kalau Anda mempunyai gambaran yang negatif. Anda tidak siap untuk menerima mujizat Tuhan. Meskipun didoakan terus-menerus. Ini penting sekali. Ada seorang bapak yang mengatakan, Romo, saya setiap hari selalu mengatakan pada diri saya sendiri, hari ini adalah hari terakhir dalam hidupku. Karena saya percaya bahwa hari-hari saya ini harus saya isi dengan sekuat tenaga. Ini hari terakhir. Saya katakan, maaf Pak, saya koreksi boleh? Katakanlah jangan hari terakhir, tapi inilah hari pertama dari sisa hidup saya di dunia. Karena hari pertama saya mulai dengan semangat, karena hari pertama saya mulai dengan niat-niat baru, kehendak baru, sukacita baru. Ini sangat penting. Maka Bapak Ibu dan Saudara sekalian, marilah kita menyadari akan pentingnya kita menanggapi janji Tuhan. Yesus pergi ke Yerusalem untuk disiksa. Sangat mengerikan. Karena dia tahu. Tapi demi kasihnya kepada kita dan demi ketaatannya pada kehendak Bapa dia lakukan. Karena dia anak yang dikasihi. Karena dia tahu ini akan terjadi demi kemuliaan. Karena ini pernah dibicarakan dengan Musa dan Elia bahwa dia mesti menggenapinya di Yerusalem. Kekuatan kita ketika kita menderita adalah suatu gambaran, kenangan yang indah, kenangan akan cinta, keyakinan akan cinta. Kita mempunyai kekuatan karena kita orang yang mempunyai gambaran positif, gambaran yang indah, gambaran dicintai, gambaran yang mulia, gambaran tentang kebahagiaan, gambaran tentang hidup yang abadi. The power of image ini menjadi sangat penting. Ya, kita harus menggambarkan tahun 2024 akan lahir seorang presiden baru yang lebih hebat daripada Jokowi. Tapi kalau Anda sudah mulai, siapa yang nanti jadi presiden ya? Gambaran saya, apakah Anies, apakah Prabowo, apakah Puan? Ya, inilah gambaran yang akan terjadi.
Kalau semua orang Indonesia menggambarkan seperti itu, maka jadilah seorang yang sungguh memberikan pengharapan bagi dunia yang dihancurkan oleh orang-orang yang menghancurkan harapan. Jadilah orang-orang yang mempunyai gambaran-gambaran positif dalam kehidupan ini, sehingga kita memberikan energi cinta. Orang-orang yang dalam kasih Tuhan selalu mempunyai harapan-harapan yang baik. Gambaran tentang kemuliaan, gambaran tentang kebaikan. Ya. Kadang-kadang saya sebagai orang Jawa itu merasa baik juga. Kenapa? Orang Jawa selalu menggambarkan, merubah gambaran yang jelek itu dengan gambaran menjadi positif. Ketabrak motor, untung hanya lecet, masih hidup. Kakinya patah satu, untung hanya satu. Kalau dua-duanya mati, kemudian untung jenazahnya masih diketemukan. Serba untung kan? Tidak ada gambaran, wah sial kaki saya hilang satu. Salah satu mungkin contoh yang menarik. Ya. Mari Bapak Ibu kita percaya bahwa Tuhan ya, juga mempunyai gambaran yang baik tentang diri kita. Andai kata Tuhan mempunyai gambaran jelek tentang diri kita, Anda sudah dihancurkan. Tapi lihat Tuhan mengatakan, engkaulah anak yang kusayangi. Ya. Ketika dibaptis, kata-kata itu muncul ketika Yesus dibaptis. Inilah anak yang kusayangi. Ketika Anda dibaptis, Tuhan mengatakan, inilah anak yang kusayangi. Di hadapan Tuhan, kita adalah anak-anak yang dicintai. Dan Tuhan mempunyai gambaran yang indah tentang diri kita, rencana yang indah tentang diri kita. Seperti banyak orang tua juga mencita-citakan anaknya nanti akan menjadi seperti apa. Baik, kita berdoa di hadapan Allah dengan gambaran-gambaran yang indah, dengan cita-cita yang luhur, dan dengan percaya akan janji Allah. Harapan kita akan hidup abadi. Kita berdiri, kita menyatakan iman kita.